Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar orang-orang Singapura? Shalom. Orang Indonesia di Singapura juga? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Lito, bersama Ibu, bersama istri yang mengundang, memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi di antara saudara semuanya. Nah, tema kita itu sangat menakutkan. Apa temanya yuk? Tolong tayangkan, ada nggak? Nah, tadi saya tanya pada Pak Gembala, siapa milih tema ini? Ibu Gembala. Nah, karena Ibu Gembala ada di Jakarta, sehingga saya nggak bisa tanya kenapa pilih tema ini. Oke, kita baca sama-sama temanya ya. Love, suffers long. Nah, saudara kira-kira kalau saudara mendengar tema ini, saudara mikir apa? Awas bilang duit. Awas. Kalau saudara mendengar kata love suffers long, nggak connect, nggak nyambung. Sebab selama ini kalau orang berkata kasih, cinta, itu bayangannya yang indah-indah, yang bagus, yang menyenangkan. Betul atau tidak? Nah, hari ini kita akan belajar hal yang baru. Temanya sangat menakutkan, temanya sangat mengagumkan, temanya sangat menarik. Love suffers long. Saudara, satu-satunya doa, ya perhatikan, satu-satunya doa yang paling hebat yang kita pernah temukan dalam Perjanjian Baru adalah doanya Paulus. Maaf, ada cukup banyak gereja yang sangat menyenangi doa Yabes. Izinkan saya mengatakan itu salah besar. Itu salah besar. Kenapa? Karena konteksnya hanya untuk Yabes, beda. Nah, harapan dari orang-orang Kristen yang ingin mengalami seperti Yabes itu bukan makin diperluas kemahnya, makin diberkati, bukan. Tujuannya adalah setelah Tuhan berkati itu, untuk apa? Itu nggak pernah diajarkan. Amen. Maka itu saya nggak setuju dengan doa Yabes. Yang setuju lanjutkan aja, nggak apa-apa. Nggak usah berdebat, nggak usah diskusi. Oke? Nah, doa yang benar adalah doa ini. Kita buka Efesus pasal 3 ayat 18. Bagus. Terima kasih saudara di multimedia sudah tahu Amplified Bible yang saya paling suka. Aku berdoa. Ayo kita jujur, selama ini doa kita itu apa? Hampir semua orang Kristen kalau berdoa itu isinya cuma 3. Apa yuk? Saya tunggu dulu, jangan ikut jawab, saya akan jawab. Kalau saudara setuju katakan ya yang kenceng gitu ya. Biasanya doanya orang Kristen isinya cuma 3. Minta, lapor, nyuruh. Nyuruh, lapor, minta. Lu jawab ya atau tidak? Itu salah. Nah, kalau kita cuma nyuruh, lapor, minta, terus setelah kita doa nggak dijawab, apalagi pakai tambahan, Tuhan, saya ini doa puasa loh Tuhan, saya ini doa pagi loh Tuhan, saya ini doa sore ikut, wah apa saja ikut. Kenapa nggak dijawab? Nah, pertanyaannya, kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, yang jadi Tuhan lalu siapa? Ayo jawab dong. Lu siapa yang jadi Tuhan akhirnya? Kita. Nah, kan kurang ajar. Karena kita maksa Tuhan. Yes. Inilah doa yang Tuhan paling suka. Segala sesuatu kalau didoakan, itu berarti hal susah atau hal mudah? Susah. Nah, yang didoakan Rasul Paulus sampai jadi firman Tuhan, ini hal yang susah. Apa doanya? Aku berdoa supaya kita semua bersama-sama dengan segala orang kudus, that you may have the power, and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love.
Nah, maka itu Amplified ini bagus. Dia diperjelas, dia dipertajam. Jadi ada kuasa, that you may have the power. So we be strong to apprehend and grasp with all the sins. God's devoted people, the experience of that love. Memahami, apprehend, grasp, ya. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya apa? Kasih Kristus. Kalau sampai Tuhan sendiri berkata panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, yang harus kita pahami, be strong to apprehend and grasp. Berarti kasih ini gampang dimengerti atau susah dimengerti? Dengarkan kalimat ini dulu. Saudara semua termasuk yang di rumah akan dapat kesulitan yang luar biasa untuk memahami kasih ini. Maaf, saya tidak judge, saya tidak menghakimi. Tapi saya mau nyatakan supaya kita punya persiapan. Setelah kita dengar firman, love suffers long, kasih itu sangat panjang, sangat jauh, sangat lama penderitaannya. Maka tidak ada seorang pun di dunia yang setuju dengan kasih model ini. Tapi saya minta dalam nama Yesus, kalau otak kita nggak bisa terima, izinkan hati kita yang menerimanya. Amin. Sulit. Apprehend and grasp. Ayat 19. Memahami, ya, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Saya pertama belajar begini, saya pikir setelah bisa memahami to apprehend and grasp, saya pikir sudah cukup. Ternyata belum. Paulus doa lagi supaya kita dapat mengenal kasih itu, that you may really come to know, dengan sungguh-sungguh kita bisa tahu. Practically, through experience for ourselves, saya kata. Kita dapat sungguh-sungguh mengenal, practically, praktek, melalui semua pengalaman-pengalaman yang kita alami, the love of Christ. Sekalipun kasih itu bagaimana? Ayo baca. Melampaui segala pengetahuan, which far surpasses mere knowledge. Hati-hati, without experience, bahaya sekali, tanpa pengalaman. Jadi kita sudah punya dua hal, memahami dan mengenal, to apprehend and to know. Dua ya. Saya pikir itu sudah cukup. Ternyata belum. Paulus berdoa lagi sampai 3 kali dia doa. Aku berdoa. Dia doa lagi. Supaya kita diapakan? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. That you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Langsung kenyang bukan dengar ini? Ngerti gak? Langsung kenyang bukan? Luar biasa.
Nah, itu yang belum pernah tahu the Amplified Bible Translation hari ini, saudara, pagi ini terjemah yang saya paling suka, kuat sekali. Saudara bayangkan kalau become a body wholly filled and flooded with God Himself. Kira-kira kita akan jadi apa? Loh, ayo. Kira-kira kita akan jadi apa? Kalau seluruh tubuh kita dipenuhi dan dibanjiri oleh hidup Tuhan kita sendiri, kita ini jadi apa? Kayak Tuhan. Kayak Tuhan. Nah, inilah tema yang Tuhan tentukan dari Gembala untuk kita semuanya. Love suffers long. Karena hasilnya sehebat ini. Saya ulang lagi pelan-pelan. Setelah saudara tahu beda doanya Yabes dan doanya Paulus, maaf saya ngomong ini, mana yang lebih berkenan? Karena kasih ini which far surpasses mere knowledge, nggak masuk di akal kita sama sekali. Love, ini yang kita mau pelajari. Bahasa Ibrani, ya Hebrews adalah satu-satunya bahasa di dunia ini, satu-satunya bahasa yang mempunyai 4 kata love. 4 kata kasih. Tidak ada bahasa manapun di dunia yang memiliki 4 different types of love. Hanya bahasa Ibrani. Tapi dunia tidak mengenal langsung dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Greek atau Yunani. Pernah dengar kata agape? Agapao. Nah, itu yang paling tinggi. Itu yang ada di Efesus 3 ini untuk didoakan. Agape. Yang kedua, itu storge. Itu kasih dalam keluarga. Hubungan papa mama dengan anak-anak. Hubungan anak-anak kakak beradik dalam keluarga. Baru yang keempat, filio. Di situ muncul kata Philadelphia. Kasih persaudaraan di dalam society, di dalam bisnis, ya di dalam masyarakat. Nah, yang keempat, maaf kalau saya pakai kata ini, yang paling rendah, eros. Dari situ muncul kata erotik. Nah, dari 4 jenis kasih ini, maka yang keempat itu ada unsur seks. Maka itu ditempatkan Tuhan yang paling rendah. Tapi setan kurang ajar, menempatkan yang paling rendah di yang paling atas. Dan hasilnya dunia kacau seperti sekarang ini. Banyak anak lahir without love, but with lust. Tahu nggak bedanya? Dalam bahasa Indonesia ada kasih, ada cinta. Dalam bahasa Inggris ada love dan lust. Jadi eros itu hanya untuk suami istri. Maka itu yang sedang pacaran dalam nama Yesus, jangan ada eros di hidup kalian. Hancur. Kalau selama pacaran ada eros, maka korbannya pasti yang cewek. Catat ini baik-baik. Izinkan saya berkata yang tidak baik, tapi harus di stop. Gadis-gadis, jaga dirimu. Amin. Saya ulangi, gadis-gadis, jaga dirimu. Ya. Keperawananmu, your virginity, itu kekudusan yang luar biasa. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan the first child
is not always the firstborn. Anak pertama tidak selalu anak sulung. The firstborn, anak sulung, hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Seorang gadis ditandai dengan selaput darah di rahimnya. Hanya Alkitab yang menulis itu. Tidak ada buku lain di dunia yang menulis itu. Maka itu saya katakan, kalau Bapa di surga menempatkan eros yang ada seks itu di paling bawah. Sebab suatu hari, bisa karena sakit, bisa karena usia, seks akan berhenti. Betul tidak? Nah, yang tetap ada apa? Agape. Ketika suami istri sudah makin tua, seks akan berhenti. Cari duit pun akan berhenti, sudah tua. Ngurus anak cucu pun sudah tidak lagi. Lalu ngapain dua orang ini? Kalau semuanya tidak ada lagi. Agape. Itu luar biasa. Nah, itu yang didoakan oleh Paulus. Untuk kita dapat memahami, to apprehend. Untuk kita dapat mengenal, to know. Untuk kita dipenuhi, filled and flooded. Oh, ini luar biasa. Di dalam filio, di dalam storge, sama sekali tidak ada unsur hate atau kebencian. Catat, saudara. Luar biasa. Apa itu agape? Arti kata agape yang sesungguhnya itu begini. Selalu menganggap orang yang bersalah itu tidak pernah bersalah. Itu agape. Saya ulangi. Agape itu adalah kasih yang sekalipun orang itu bersalah, tapi di dalam agape dianggap nggak pernah bersalah. Dahsyat nggak agape itu, saudara? Coba ulangi, apa itu agape? Selalu menganggap orang yang bersalah tidak pernah bersalah. Itu luar biasa. Contoh yang paling hebat adalah Petrus. Petrus bersalah nggak kepada Tuhan? Bersalah. Besar atau kecil? Besar. Besar. Dibanding kesalahan Judas dengan Petrus, mana yang lebih cocok di hati Tuhan? Judas. Karena kalau nggak ada dia, Yesus nggak disalib, tahu nggak? Betul? Jadi salahnya Petrus itu jauh lebih besar daripada salahnya Judas. Maka itu tolong ya, yang belum. Kalau nanti punya anak lagi, punya cucu lagi, jangan sekali-kali kasih nama Peter. Itu nama jelek sekali. Maaf ya, sudah terlanjur. Lanjutkan, gak apa-apa. Serius, jangan ganti nama mahal biayanya. Petrus itu nama yang tidak bagus. Jangan tersinggung ya, yang punya nama Petrus. Oke? Nah, ini buktinya. Berapa kali Petrus nyangkal Tuhan Yesus? Salah. Nggak pernah baca Alkitab 7 kali. Banyak atau sedikit? 3 kali itu yang langsung sebelum ayam berkokok. Masih ingat ya? Yang keempat kali waktu Maria Magdalena, pribadi pertama yang tahu Yesus bangkit. Yesus dia balik ke kota memberitahu saudara-saudaranya. Petrus percaya tidak? Tidak. Yang kelima kali, waktu Maria ibu Yesus bersama dengan murid-murid perempuan yang lain ngecek beritanya Maria Magdalena, mereka kaget, kuburnya sudah kosong. Mereka balik ke Yerusalem memberitahukan murid-murid yang lain. Petrus percaya tidak? Yang keenam kali
Dua murid laki-laki kecewa dan pulang kampung. Masih ingat Lukas 24? Kembali ke Emmaus. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus, Tuhan sudah bangkit. Mereka terkejut. Balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan yang lain. Petrus percaya? Tidak. Klimaksnya yang ketujuh, dia mengingkari janji yang pernah dia ucapkan. Aku tinggalkan semua, termasuk nelayan, untuk ikut Yesus. Tapi di Yohanes 21, Petrus ngapain? Nelayan lagi. Balik lagi ke hidup yang lama. Karena dia tidak percaya Yesus bangkit. Jadi berapa kali? 7 kali. Kalau Yesus model kita apakan murid kayak begini? Gantung, apalagi? Salib. Woi, kejam sekali Pak Gembala ini. Ayo, apalagi? Kalau Yesus model kita apain murid kayak begini? Kalau saudara baca Injil Markus, kurang ajarnya Petrus. Satu-satunya penulis Injil yang berkata, sumpah aku nggak pernah kenal orang itu. Sumpah lu saudara. Bayangkan. Dia satu-satunya murid yang pernah jalan di atas air. Dia satu-satunya murid yang paling banyak lihat mujizat dibanding Yakobus dan Yohanes. Dia satu-satunya murid yang mertuanya dapat mujizat. Bayangkan bisa menyangkal berapa kali? 7. Fatal nggak kesalahannya? Fatal. Oke, saya beri contoh. Kalau saudara seorang direktur, pemilik sebuah perusahaan, suatu hari ketahuan salah seorang karyawan saudara membuat rusak produk-produk perusahaan saudara di depan semua klien. Karena karyawan ini berkata, jangan beli di sini, ini palsu semua, kan nyangkal tuh namanya. Betul tidak? Nah, sebelum dia ketahuan lalu dipecat, dia keluar dulu. Ya udah, dia milih keluar kok. Enak toh nggak kasih pesangon karena bukan kita yang nyuruh dia keluar. Berapa waktu kemudian karyawan ini balik melamar lagi ke perusahaan saudara? Terima atau tidak? Tidak. Pasti tidak. Ngapain? Betul? Nah, inilah agape itu. Setelah ke-7 kali Petrus menyangkal, kembali ke hidup yang lama. Padahal di Lukas pasal 5, dia sudah berjanji, aku tinggalkan semua. Di Yohanes 21, itu pertama kali Tuhan Yesus menyatakan diri di depan mata Petrus setelah kebangkitan. Masih ingat? Yes. Petrusnya pasti shock. Kira-kira kalau Petrus model kita, ketemu orang yang kita sangkal, kita deny, kira-kira kita jadi bagaimana? Serba salah. Serba salah. Malu. Muka kita hijau, merah, kuning, biru. Betul enggak? Enggak tahu jadi apa. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesusnya model kita, ketemu bajingan ini, kita bagaimana kira-kira? Mumpung ini. Ayo, kira-kira kita bagaimana coba? Ayo, pura-pura lah. Yesus kayak kita begini. Marahin. Enggak cuma dimarahin, Pak Gembala enak. Dengan baju kita angkat, kita tonjokin aja nih orang. Betul enggak? Nah, itu kalau Yesus model saya. Enggak loh, saudara. Ingat pertanyaannya? Ya. Berapa kali pertanyaan yang sama? 3 kali. Enggak marah. Enggak diungkit-ungkit. Sedikit pun Tuhan Yesus enggak nyinggung itu. Ingat tugas barunya? Ya. Ayo. Gembalakan domba-domba. Ayo, yang belakang. Apa tugas baru yang diberikan Tuhan Yesus pada Simon Petrus? Gembalakan domba-domba. Feed my sheep, Peter. Saudara tahu nggak posisinya? Gembalakan domba-domba. Posisinya tahu nggak? Cepetan.
mewakili Yesus sendiri. Ya. Kan Tuhan Yesus mau balik ke surga. Ya. Berarti penjahat ini, boleh nggak saya katakan dia ini penjahat? Ya. Karena merugikan perusahaan habis-habisan. Yes. Loh betul? Ya. Penjahat ini diberi posisi wakil direktur. Ya. Gila nggak? Lu jawab coba, gila nggak? Gila. Nah ini agape. Ini agape. Menganggap seorang yang pernah bersalah itu seperti tidak pernah bersalah. Kasih inilah yang sangat dibutuhkan oleh dunia hari-hari. Amin. Ketika kebencian, peperangan terjadi di mana-mana, bahkan dalam keluarga. Ya. Maka itu pantas nggak Paulus berdoa? Belum, coba jawab. Wajar nggak dia berdoa untuk saudara dan saya be filled and flooded with this kind of love? Susah dimengerti. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 11. Inilah salah satu ayat dari sedikit saja ayat di Alkitab yang memberitahukan agape itu seperti apa. Dan beberapa orang di antara kita demikianlah dahulu. Ada apa dulu? Nanti baca mulai ayat yang ke-9. Dari ayat 9, 10 itu ada daftar dosa kejahatan yang kita pernah lakukan. Dulu kita begitu. Tetapi kita telah apa? Baca, kita telah apa? Memberi diri kita disucikan. Kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Nah, dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Ini luar biasa. Inggrisnya, and such some of you were once. Seperti itu. But you were washed clean, purified by a complete atonement for sin and made free from the guilt of sin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amen. And you were consecrated, set apart, alone. Ketiga, and you were justified. Nah ini loh. Apa? Pronounced righteous. Tahu kata pronounced righteous? Dinyatakan tidak pernah bersalah. By trusting in the name of the Lord Jesus Christ and in the Holy Spirit of our. Tolong pulang dari ibadah ini, termasuk yang di rumah setelah kita mendengar firman dalam ibadah ini, semua kita harus jadi pelaku firman. Katakan Amen. bawalah agape itu kemanapun kita pergi. Oh enggak, amin. Amen. Temui orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Temui orang-orang yang pernah merugikan kita. Temui orang-orang yang pernah merampok hidup kita. Temui orang-orang yang pernah merusak hidup kita. Dan sampaikan berita pendamaian ini. I will pronounce you righteous. Keren gak itu? Aku akan nyatakan kamu gak pernah bersalah. Loh, ayo jawab ya atau tidak? Ya. Nah itu kasih yang gila itu tadi. Serius, saudara. Ini kasih yang luar biasa. Jadi ketika karyawan yang sudah merusak perusahaan kita, dia pergi sendiri sebelum kita pecat, nggak berapa lama dia balik, berapa waktu kemudian dia balik, melamar lagi. Kalau semua kita adalah agape itu sendiri, be filled and flooded, tadi Pak Gembala berkata, jadi seperti Tuhan. Maka karyawan ini kita terima lagi, nggak perlu training, nggak perlu screening, nggak perlu macam-macam, langsung kita kasih jabatan wakil kita. Kok diam semua? Amin. Loh, yang lain yang cuma Pak Gembala. Bagaimana? Loh, Amin. amin, betul? Saudara dengar, kalau itu terjadi di hidup suami istri, ada perceraian tidak? Susah memang. Tapi kan saya sudah ngomong duluan tadi. Setelah kita mendengar firman ini, nggak ada satupun otak yang bisa terima. Ya. Nggak ada. Di
dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Dan itu yang Papa buat atas kita. Betul? Saya lanjut. Ini ilustrasi. Saudara pernah punya teman baik, sangat baik, pokoknya baik. Udahlah. Begitu baiknya, sampai sikat gigi dipakai berdua. Istilah ini istilah. Ya, begitu baiknya. Kok itu berapa? Saya cuma kasih contoh. Ya. Baik toh? Betul? Oke. Suatu hari dia pinjam saudara. Aduh, aku perlu $50 Singapura ya. Nanti 2 minggu aku balikin. Namanya teman baik. Kasih toh, apalagi kita punya. Setelah 2 minggu kali 100. Jadi berapa tahun itu? Nggak balik yang $50. Tapi namanya teman baik, kita nggak nagih. Sama sekali tidak. Betul? Tapi jujur masalahnya. Setelah sekian waktu, dia bilang, aduh aku lagi perlu $100. Pinjemin 2 minggu aku balikin. Jujur. Beri, teman baik kok. Lo beri kok, enggak, itu enggak baik namanya. Oh pelit bener, teman baik kok saya giginya pakai bersama. Masa pinjam $100 kan dikasih. 2 minggu aku balikin. Kita kasih. Betul? Tapi muncul apa? Ini loh, ini muncul apa? Nah, tapi aneh, kita kasih enggak? Kasih. Bahkan kita pun namanya teman baik, enggak akan minta balik kok. Tapi ini loh manusia itu. Loh ya, ngerti enggak ilustrasi ini? Itu manusia. Jadi walaupun kita kasih lagi $100 tanpa berharap balik, tapi jahatnya kita muncul. Jangan-jangan 2 minggu kali berapa lagi? Tetap kasih, saudara. Mau nggak hari ini kita be filled and flooded with this kind of love? Love suffers long. Ini buktinya. Jangan bicara kasih kalau kita tidak punya forgiveness. Nanti jangan bicara kasih kalau kita nggak punya pengampunan. Jangan. Setan paling nggak suka dengan pengampunan. Setan tidak pernah terganggu kalau ada orang Kristen berdoa. Enggak. Maka itu doa tetap ada di mana-mana. Setan nggak pernah terganggu kalau ada orang kebaktian. Setan tidak pernah terganggu kalau ada orang belajar Alkitab. Setan nggak pernah terganggu kalau banyak murid Yesus ingin sekolah teologi. Setan tidak pernah terganggu ketika gereja rajin memberi persembahan dan sepersepuluhan. Tapi setan akan sangat terganggu ketika kita mau mengampuni. Jelas ya? Maka itu cek diri kita. Kapan terakhir kali kita mengampuni? Awas orang Singapura jawab, ketika Terminal 2 Canggih belum jadi. Awas ya. Saudara, mengampuni itu yang paling gak disukai oleh iblis. Ya, betul. Oke, saya tanya dulu. Mau lanjut atau stop? Lanjut. Betul? Tahu risikonya kalau lanjut? Ya. Itu dia, betul. Makin gak enak. Belajar agape itu saudara. Aduh. Makin itu lagi sekali ini perlu didoakan. Jangan doa yang habis lagi stop. Doanya Paulus saja. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memahami kasih yang betapa lebar, tinggi, panjang dan dalamnya. Tuhan, kami berdoa
supaya dapat mengenal kasih yang begitu sulit dimengerti. Silakan mulai hari ini penuhi kami, banjiri kami dengan dirimu sendiri. Ini doa yang luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 7. Inilah bentuk agape di ayat yang lain. 1 Korintus 6 ayat 7. Wih, cepat sekali sudah keluar ayatnya. Ya, baca bahasa Inggrisnya lebih bagus. Why? The very fact of your having lawsuits with one another and all is baca defect, a defeat, an evidence of positive moral loss for you. Jadi kalau saudara dan saya masih bisa bermasalah dengan siapapun juga, moral loss, arti kita nggak punya moral gitu. Tajam sekali. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah apa baca? Merupakan kekalahan bagi kita. But defeat an evidence of positive moral loss for you. Ini bukan agape. Agape ada di 2 kalimat yang berikut. Why not? Terus kan gak enak ini. Ayo 1, 2, 3. Why not rather let ourselves suffer wrong? Pasti jawabnya matamu gitu. Maaf, betul gak? Enak benar. Saudara, inilah agape itu. Mengapa kita tidak lebih suka diperlakukan salah? Be deprived of what is your due. Enak atau enggak? Kalau saya tanya enak atau tidak? Salah, sangat tidak enak itu jawabannya. Tapi inilah agape. Amin. Kalimat kedua. Why not rather be cheated, defrauded, and robbed. Kok kayak nggak ada orang ya? Halo? Kok kayak nggak ada orang? Takut tuh, jangan. Kalau takut nggak lulus nanti. Kan dari awal saya sudah katakan, kalau mendengar firman ini shock kita. Ini otak akan terbolak-balik karuan. Tapi inilah firman Tuhan. Amin. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kita tidak lebih suka dirugikan? Awas ada yang bilang, terus nyenggol temennya. Kenapa kamu maksa aku ikut hari ini? Awas yang bilang begitu, awas itu. Ada kok itu, ada tuh kelihatan muka itu dari sini. Saudara, betul-betul ngeri. Ini agape. Izinkan saya mengatakan kalimat, tapi bukan untuk menuduh atau menghakimi. Menurut saudara banyak atau sedikit pendeta berani khotbah ayat ini? Saya jawab, hampir tidak ada. Maaf. Oh jangan begitu ah. Jangan begitu ah. Serius. Iya. Kenapa saya berani mengkhotbahkan ini? Karena saya mengalami betul-betul. Awal-awal kami menikah, salah satu buat istri saya shock ketika berapa orang yang kami tahu nipu. Saya tetap baik, saya ajak makan. Waktu dia minta tolong, saya tetap tolong. Istri saya shock. Dia nggak nyangka saya bisa berbuat seperti itu. Nanti kalau saudara ketemu istri saya tanya, pelajaran yang pertama, waktu setelah kami menikah dia belajar hal ini, kasih agape. Dia heran. Saya bilang pada dia, karena saya melakukan firman ini. Maaf saya cuma cerita.
Saya tidak tahu berapa orang di antara saudara yang pernah. Sampai hari ini saya pernah kehilangan 5 rumah karena ditipu oleh pendeta lagi. 5. Dan saya tetap baik dengan mereka. Satu kali dari salah satu yang nipu ini anaknya menikah. Dan saya tahu anak pertamanya, saya tahu dengar dari teman yang lain bahwa untuk menikahkan anak mereka mengalami kesulitan. Terus saya cerita ke istri saya, kita bantu ya. Kaget lagi dia. Saya bantu pernikahannya. Karena saya belajar untuk menganggap orang yang bersalah itu seperti tidak pernah bersalah. Kok enggak amin? Ya udah pulang aja kalau gitu. Saudara enggak terima sepertinya. Ingat, love suffers long. Saya tanya lagi, mau lanjut atau stop? Loh, nggak jawab acara mulai berat. Jawabnya ini mulai berat. Serius. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saya kalau belajar Alkitab, saya pegang Matius 5:18, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, pembuka kata, itu saya perhatikan. Apalagi kata, kalimat. Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Kalau ada kasih yang itu, berarti ada kasih yang ini. Betul enggak? Nah ini logika anak-anak. Di teologi nggak ada penjelasan ini. Nah saya cari kasih yang itu yang mana? Kasih yang ini, itu yang apa? Bahasa Inggrisnya, I have loved you just as the Father has loved me. Abide in my love. Continue in His love. Father's love-nya with me. Waktu Tuhan Yesus disiksa, dan buktinya ada di meja di depan kita hari ini. Dengarkan pertanyaannya. Waktu Tuhan Yesus disiksa, ingat 19 April kemarin kita mau peringati Good Friday. Ya belum 2 minggu, sudah 2 minggu ya. Menurut saudara, penyiksaan Tuhan Yesus itu termasuk bukti dari kasih Bapa kepada dia atau tidak? Ayo jawab dong, jangan ragu-ragu. Betul? Ini agape itu. Nah, I have loved you just as my Father has loved me. Berarti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus adalah kasih yang menyiksa. Loh kok enggak amin? Loh makanya sudah diajak ngomong kok susah banget. Betul tidak? Logika kita enggak nyampe. Disiksa seperti itu. Kasih. Kok enggak amin lagi? Iya gitu loh. Loh kok susah benar? Jangan panjang-panjang, aminnya marah itu namanya. Amin cukup, amin gitu. Cuma amin, panjang. Enggak. Amin menderita ini. Saudara, ini sulit kita mengerti. Betul? Bagaimana kasih mengizinkan yang dikasih menderita sehancur itu? Jadi kalau ada yang nggak setuju, protes ke Ibu Gembala. Kenapa pilih tema ini? Saya ditanya Pak Gembala, kenapa pilih tema ini? Nggak tahu juga, ayo gimana ini? Maaf ya Pak Gembala. Ini waktu saya dapat tema ini, ini tema luar biasa. Ya saya terlanjut sampai sini mau pulang ya malu dong. Jadi lanjut ya. Di sebelah Pak Gembala ada seorang ayah namanya Ronald. Jadi mau balik Indonesia dulu hari ini? Enggak. Oh
Umur datang. Anaknya namanya Evangelis Kimberly. Sudah 11 bulan di rumah sakit Singapura. Ada penyakit yang rare, yang jarang terjadi. Ringkasnya, dokter minta keputusan orang tua. Berapa persen otaknya harus diambil? Setengah dari otaknya harus dibuang, saudara. Bayangkan. Ronald, nanti kita sebagai keluarga akan doa betul. Ini keputusan yang sulit. Saya nggak bisa baca spelling nama penyakitnya. Aneh, susah baca. Saya sering tanya pada beberapa dokter, kenapa sih kalau kasih nama penyakit kok susah-susah? Kok yang gampang kayak Bambang, Joko, Endang, kan gampang. Nama penyakit kok susah-susah begitu. Betul nggak sih? Itu pernah mikir, barang jelek kok namanya bagus-bagus. Saya bilang, apa sakitnya namanya Corona? Nah, gitu gimana bacanya? Nanti saya nggak tahu. Maaf. Ya kita doa nanti. Umur berapa Kimberly ini? Sekarang 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan, 11 bulan di rumah sakit. Nggak bisa bayangkan. Saya bicara para Ronald. Kalian sebagai papa mama pasti sayang Kimberly. Tapi saya sampaikan, pemiliknya jauh lebih sayang. Amin. Maka itu kembalikan kepada pemiliknya. Kita nggak ngerti. Inilah salah satu bentuk kasih agape yang memang sulit dimengerti. Kok tadi Ibu Leni Yeni memberi kesaksian, selesai mensyukuri 50 tahun pernikahan, 4 hari kemudian suami dipanggil Tuhan. Tanggal 20 Maret yang lalu ada teman saya pendeta. Anak-anaknya pendeta juga. Tanggal 23 Maret sudah siap undangan. Mereka akan mensyukuri 50 tahun pernikahan. Ini pendeta senior di Jakarta. Undangan sudah tersebar semuanya, tiba-tiba kolaps. 20 Maret meninggal. Sulit dimengerti, kita nggak tahu. Maka itu kenapa Paulus harus berdoa. Karena memang sulit dimengerti. Saya umur 9 tahun. Papa saya meninggal. Dia umur 31 tahun. Kami miskin sampai susah makan. Dulu saya bertanya-tanya kenapa Tuhan kejam sekali. Tapi setelah kami lewati, ternyata bisa itu. Ngerti nggak? Sampai saya bisa jadi seperti ini. Ayo, kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Itulah agape itu. Sudah kembalikan aja ke Tuhan lah. Amin. Gak usah banyak bertanya, makin pusing. Yes. Betul? Jalani saja, jalani saja. Jangan memaksa Tuhan untuk kita mengerti Dia dengan akal kita. Setuju saya ngomong itu? Amin. Jangan berusaha memaksa Tuhan. Maka itu salah satu bentuk kasih agape adalah kurangi tanya mengapa, why, kurangi. Hidup ini jalani. Amin. Saya kenal seorang di Surabaya dengan 4 anak. Ibu ini janda umur 29 tahun. Hebat, dia nggak menikah lagi. Dia besarkan anak-anaknya. Dan 4 jadi orang hebat. Dan salah satunya ada di Amerika, saya kenal baik. Dia satu-satunya orang Indonesia di sebuah perusahaan pesawat yang punya 4 hak paten. Minggu yang lalu, ibu ini umur 83 tahun. Selesai dia undang. Karena saya tahu betul bagaimana perjuangan ibu ini. Sejak ditinggal mati suaminya. Dia nggak menikah. Padahal anaknya yang maksa sudah enggak. Mama akan jaga kalian. Waktu seorang anak-anaknya cinta luar biasa. Karena ingat perjuangan ibunya. Sulit dimengerti kenapa. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Yaitu kasih yang di dalam penderitaan. Oke. Saya beri satu pertanyaan untuk saudara milih. Beling dan berlian. Beling. Apa? Kaca. Kaca. Enggak, bahasa Inggrisnya.
Beling apa ya? Gelas? Apa? Bahasa apa Inggris? Apa saya ini? Beling dan berlian. Gelas ya bukan ya? Apa ya? Oke, nggak ada bahasa Inggrisnya? Ada, ayo. Tunggu, penerjemah lagi cari. Hah? Ya, gelas, diamond itu berlian, tapi belingnya kan sama bling-blingnya toh? Sama tidak? Broken glasses. Oke, begitu aja terjemahnya. Oke, tuh. Untung yang bisa bahasa Jawa. Shard. S-H-A-R-D. Shard, pokoknya begitu sudah. Oke ya. Apa bedanya dari dua ini? Cepetan. Beda harganya. Harga, bukan. Itu jelas. Fungsi, bukan. Bentuk, bukan. Nah, prosesnya itu yang beda. Amin. Nah, kalau kita lihat kasih yang ini dan kasih yang itu, mana yang beling, mana berlian? Ngerti nggak pertanyaannya? Mana yang beling, mana berlian? Cepetan. Loh, kasih yang itu. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Nah, itu yang berlian. Kasih yang ini, itu beling. Begini pengertiannya. Siapa yang pernah ikut KKR kesembuhan ilahi? Ya, istilah yang dipakai pendeta Niko, healing movement. Ya, apa itu KKR semuanya healing crusade. Ya, ada yang pernah ikut? Oke, pertanyaan saya, yang paling sering dapat mujizat yang sudah Kristen atau yang belum Kristen? Itu jawabannya. Yang sudah Kristen tidak boleh harap mujizat, harus proses. Kok enggak amin? Yang belum Kristen boleh mengalami kasih yang ini, kasih yang spontan. Tapi untuk kita tidak. Saya beri contoh. Sekaya-kayanya papa mama, kaya. Apakah mungkin papa mama ini anak-anak yang seumur 20 tahun ke atas minta duit terus dikasih? Betul? Kecium dong, duitnya banyak kok, anak gak dikasih. Apa begitu jawabannya? Nah, itu dia agape. Maka itu kalau Kristen kita sudah segitu lama, kalau saudara orang Jakarta, saya tanya, sejak kapan ibu bapak jadi Kristen? Pokoknya Monas belum ada. Lama benar. Nah, Kristen sejak Monas belum ada. Sampai hari ini minta, berkati aku, tolong aku, seperti Yabes. Awas kamu. Amin. Betul tidak? Nah, itu kasih yang ini. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus tinggal dalam kasih yang itu. Kasih yang siap untuk mengalami proses penderitaan. Kasih mandiri, oke. Ingat gembala saudara, kalau tidak mengalami proses itu, masa bisa jadi seperti ini? Semua kita tahu perjuangan. Nah, maka itu tunggu tanggal mainnya yang sedang akan diproses. Enggak, amin. Awas, oh ya tepuk tangan. Untuk tinggal dalam kasih yang itu. Pak Ronald, mungkin ini kalimat yang cepat. Tunggu, Tuhan sedang berbuat sesuatu. Amen. Kita nggak tahu. Untuk apa saja. Contoh, anak muda ini. Kenapa saya selalu berkata kepada anak muda yang diputus pacar, jangan nangis. Awas kamu diputus pacar nangis, nggak tahu malu kamu. Sudah gede masih nangis. Harusnya kalau diputus pacar itu pesta 7 hari 7 malam. Kalau nggak punya duit, kasih kacang dan air putih saja. Loh, kenapa kalau putus pacar harus pesta? Begini logikanya. Lebih enak ketahuan tidak setia sebelum menikah atau sudah menikah? Sebelum menikah. Ya itu.
Jadi Tuhan baik bukan? Apanya? Baiknya bagaimana? Ya, nunjukin. Untuk apa nangisin orang yang tidak setia, goblok? Setuju? Biarin. Yang tidak setia kok ditangisin, ngapain? Maka itu kalau diputus pacar, katakan merdeka. Itu dong. Lo betul nggak merdeka dari apa? Dari penderitaan nanti. Ya, lebih baik menderita sekarang. Betul ya? Itulah kasih yang itu. Kasih yang sulit dimengerti. Kasih yang sulit dipahami. Inilah agape itu. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan semuanya ini dari Tuhan. Semuanya apa? Kasih agape itu. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan gak cuma mendamaikan kita dengan dirinya. Dan ngapain? Ayo baca, dan ngapain? Telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah ini tugas kita. Setelah kita dengar firman yang aneh dan sulit dimengerti, love suffers long. Saudara dan saya harus menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Amen. Harus, tidak bisa tidak. Oke? But all things are from God, who through Jesus Christ reconciled us to himself, receive us into favor. Terima kasih Tuhan. Brought us into harmony with himself. He gave to us the ministry of reconciliation. That means by word and deed we might aim to bring others, oh terima kasih Tuhan, into harmony with him. Keren gak kalau gereja melakukan ini, so? Lo keren gak? Siapapun yang kita temui, bawa kembali. Bulan lalu, kapan ke Nusa Kambangan? Bulan lalu ya, Maret. Itu yang saudara lakukan. Saudara menemui sosok kita dalam penjara untuk bring others into harmony with him. Yes. Ini pelayanan luar biasa. Yeah. Lihat. Jadi kita didamaikan dengan Tuhan lewat perantaraan Kristus. Itu sejak kapan? Ngerti nggak? Jadi kita didamaikan dengan Bapa di surga lewat perantaraan Kristus. Itu sejak kapan? Ini pertanyaan penting. Ini agape itu. Sejak kapan? Sejak Yesus disalib. Nah ini loh masalahnya. Ini agape. Waktu Yesus disalib, kita di mana? Belum lahir. Singapura aja belum ada. Indonesia pun belum ada. Amerika juga belum ada. Dalam nama Yesus, mulai hari ini, kalau agape itu ada di hidup kita, begitu ada orang menyakiti kita, kita langsung ngampuni dan menganggap dia nggak pernah salah. Lalu orang itu tanya, kok cepat sekali kamu ngampuni? Bukan cuma cepat, aku ini ngampuni kamu sejak aku belum kenal kamu. Oh enggak, amin, tepuk tangan dong. Belum betul tidak? Loh, kalau ayat ini kita di reconcile with himself, itu waktu Yesus disalib, kan kita belum ada. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kalau istrimu salah, suamimu salah, jangan dicerai, awas kamu. Iya, sejak belum lahir sudah diampuni. Amin. Loh, kok gak ada yang ngamen suami istri ini? Serius, saudara, kalau gereja mengenalkan kasih agape kepada dunia, gak ada perang di dunia. Pengadilan tutup, penjara kosong. Kok gak amen lagi, aduh. Karena kita membenarkan orang yang pernah bersalah kepada kita. Jadi kita itu ngampuni orang. Sama seperti Papa mengampuni kita. Sebelum kita lahir sudah diampuni. Ini kasih yang gila itu tadi. Oh enggak, amin lagi. Betul ya? Lalu setelah kita terima rekonsiliasi ini, kita harus jadi the ministry of reconciliation. Pulang dari sini. Ayat 19. Ayo cepat, ayat 19.
Sebab Tuhan mendamaikan dunia, mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus. Nah ini dia. Dengan, ayo baca, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lalu Tuhan bagaimana? Telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini yang kita harus lakukan. Sudah jadi pelayan pendamaian, menjadi pemberita perdamaian. Bukan pemberita hoax, awas. Berita pendamaian. It was God personally present in Christ, reconciling and restoring the world to favor with himself. Perhatikan, not counting up and holding against men their trespasses. But, oh terima kasih Tuhan. Ngapain? But canceling them. Kok gak amin lagi? Kan itu yang dilakukan kepada kita. Bayangkan kalau Tuhan tidak meng-cancel semua dosa-dosa kita, di mata Dia kita tetap orang berdosa. Tapi Dia batalkan semuanya dengan tidak not counting up. Maka itu begini ya, awas. Pak Lito, saya tuh betul-betul ngampuni. Cuma saya harus ketemu dia dulu. Untuk apa? Lihat ini SMS-nya tahun 2004. Awas kamu ngomong gitu. Jadi bagaimana artinya itu? Awas ya yang suka nyimpen-nyimpen yang enggak itu. Apa itu memorimu yang berapa tera habis karena kamu simpen sampah-sampah semua itu. Betul tidak? Akhirnya firman Tuhan gak ada tempat di memori kita. Atau kesalahan orang dikumpulin semua. Yang dari tahun 61, 74, 83. Ya ampun, nganggur bener orang. Buang semua. Amin. Tapi susah. Ya karena kamu apalin terus, maka itu susah. Ya, ini caranya mikir. Ayo, mana lebih gampang? Yang disimpan dihafal firman Tuhan atau firman mama mertua? Saya cuma tanya, jangan ada yang tersinggung. Ayo, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Jawab. Puji Tuhan. Berbahagialah yang nggak pernah punya mertua. Kenapa firman mama mertua gampang dihafal? Karena direnungkan dan dihafalkan. Disimpan lagi. Betul? Kenapa firman Tuhan lupa? Ya karena kita nggak pernah merenungkan, nggak pernah nyimpan. Dihitung terus, counting up, terus. Hari ini stop. Kasih itu, agape itu tidak begitu. Amin. Siap jadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini. Betul? Wah, betapa indahnya dunia. Kalau love suffers long, itu kita lakukan dalam hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Ayo kita semua jadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini.